Sebagaimana telah kita dengar tadi bahwa judul ceramah yang saya ingin sampaikan adalah menggapai kemuliaan dengan taubat. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan," apabila bulan Ramadan datang, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghullikat abwabun nar, kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa suffidatis syayatin, kemudian setan-setan pada dibelenggu. Artinya, kalau bulan Ramadan itu, hadirin yang kami muliakan, ternyata setan itu dirantai, tidak bebas menggoda manusia. Ada orang yang bertanya, "Ustadz, kalau setan katanya itu dibelenggu, setan itu dipenjara pada bulan Ramadan, tapi kenapa masih banyak orang yang hilang sandalnya kalau pergi sholat tarawih? Kenapa masih banyak orang yang berbuat kejahatan? Kenapa masih banyak orang, pokoknya banyak maksiat di bulan Ramadan, padahal setan sudah dibelenggu?" Benar hadisnya atau tidak? Jawabannya, hadisnya adalah hadis sahih. Benar hadisnya. Nah, hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu, ternyata yang mempengaruhi manusia itu berbuat kesalahan, berbuat maksiat, berbuat dosa bukan hanya setan. Termasuk yang mempengaruhi kita adalah hawa nafsu kita. Innan nafsal ammaratun bisu. Termasuk yang menjerumuskan manusia ke dalam lembah maksiat. Seorang laki-laki bisa saja digoda oleh seorang perempuan sehingga dia bermaksiat. Seorang perempuan bisa bermaksiat gara-gara digombal oleh seorang laki-laki. Harta, tahta, jabatan, semuanya bisa melencengkan kita berbuat dosa. Oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, setiap kita berbuat kesalahan pada bulan Ramadan, jangan setan yang dikambing hitamkan. Sekali lagi, setiap kita berbuat kesalahan dalam bulan Ramadan ini, jangan setan yang selalu kita salahkan, tapi coba salahkan diri kita sendiri. Nah, hadirin yang kami muliakan, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Nah, hadirin yang kami muliakan, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kullu bani Adam khatta'un, setiap anak cucu manusia pernah berbuat kesalahan. Idi mana diladan dan konrange, kita pernah semua berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa pernah melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, adalah orang-orang yang mau bertaubat. Nah, di sinilah letaknya kemuliaan kita. Orang-orang yang telah berbuat kesalahan, berbuat dosa dan mau mengakui kesalahannya di depan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang terbaik, orang yang mulia. Nah, oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, siapa yang tidak pernah berdosa di antara kita? Makanya kalau Anda ingin menjadi orang yang mulia, hadirin yang kami muliakan, seharusnya kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita mengatakan, "Man lam yatub kulla sabahin wa kulla masa'in kana minaz zalimin." Barang siapa yang tidak bertobat setiap subuh dan setiap sore, maka dia termasuk orang-orang yang berlaku sewenang-wenang kepada dirinya. Perkataan ulama kita ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Man lam yatub fa ulaika humul zalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Nah, karena itu, setiap kita sudah melakukan kesalahan, setiap kita sudah melakukan dosa, kalau kita sudah taubat, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita daripada orang-orang yang zalim.
kita termasuk orang yang mulia. Majame mabupa komega dosata, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah dia mau bertobat dari kesalahannya. Nah hadirin yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwa ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bapak ternyata setiap hari dia bertaubat 100 kali dalam sehari. Para ulama kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar minta ampun kepada Allah bukan karena dia salah bermaksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bukan karena dia pernah berzina. Rasulullah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena dia pernah korupsi. Tapi kenapa dia istighfar hadirin yang kami muliakan? Para ulama kita mengatakan napa guru ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa bertaubat. Napa guru ki Nabi makala jangan ki suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum terpelihara dari dosa, tapi dia mau mengakui kesalahannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang kami muliakan, bukanlah orang yang tercelah kalau mau mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah alhamdulillah kita orang-orang yang beriman Bapak, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita perhatikan ternyata orang-orang yang mau bertobat itu terlalu gampang dibuka persyaratannya dalam umat Islam. Ya roidi umat Islam yang komelo kita magampalan demi persyaratannya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan itu ada 3. Yang pertama persyaratannya hadirin yang kami muliakan ayyuqli anil ma'siyati. Persyaratannya taubat itu harus lupa kita menghentikan maksiat yang kita lakukan. Ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri. Salah satu persyaratan utamanya na terima taubat ataupun Allah Ta'ala, hentikan perbuatan itu. Ya kode tapajaiwi, Allah tidak akan menerima taubat. Ya kada yamin napajai kode gak kesempatan, setelah ada kesempatan dimulai lagi, itu bukan orang bertaubat. Dek na terima taubat ataupun Allah Ta'ala. Karena bukan itu. Nah, kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Syarat yang kedua Allah menerima taubat ayyandama ala fi'li, kita menyesali perbuatan tak. Manusia Bapak tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak bagaimanapun hebatnya orang sebagai manusia biasa bisa saja kita keliru. Bisa saja Bapak kita salah langkah. Makanya hadirin yang kami muliakan, suatu kemuliaan ya komelo kitoba bisa saya leta berbuat maksiat. Ada juga itu tidak menyesal. Dia tidak menyesal. Kenapa dia tidak berbuat maksiat? Karena cauni, matuan nih. Nah, baru dia berhenti. Nah, waktunya masih muda, masih kuat. Dia tidak pernah menyesal. Jadi makanya salah satu syaratnya lupa taubat itu adalah ayyandama ala fi'liha, dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, ayyazima ala alla yauda ilaiha abada. Dia bercita-cita tetap tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah ini Bapak hadirin yang kami muliakan, persyaratannya taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau hubungan hamba dengan Tuhannya. Ada ulama menambah, satu tambahannya adalah ikhlas. Kita bertaubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak ditambah ikhlas? Karena ada orang Bapak bertaubat katanya, dia meninggalkan, dia menyesali, dia tidak mengulangi, tapi bukan karena Allah, karena adanya intimidasi dari atas. Maka kode mu pajau tikak ko, kode mu pajau calak ko, tapi bukan karena Allah, maka tobatnya diterima. Makanya hadirin yang kami muliakan, Imam Nawawi dalam bukunya itu mengatakan salah satu di antara yang 4 ini atau yang 3 ini hilang, maka tidak diterima tobatnya. Nah hadirin yang kami muliakan, ya roidi umat selangi patut ibu pa bersyukur. Dan ini kemuliaannya bertaubat hadirin yang kami muliakan. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa alaihi salam, ketika dia telah menyembah anak sapi, diperintahkan untuk bertaubat. Bagaimana cara taubatnya hadirin yang kami muliakan?
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah memberitahukan, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Cara taubatnya umat-umat terdahulu, hadirin yang kami muliakan, umatnya Nabi Musa, setelah dia menyembah sapi, persyaratannya taubatnya harus bunuh diri. Dekne terima taubatnya kalau dia tidak membunuh dirinya. Nah, di dalam tafsir Kemenak itu disebutkan bahwa ada 3 caranya katanya orang yang berbuat dosa itu bunuh diri. Yang pertama, dia tikam dirinya sendiri, naga aja nyalena. Ya kode naga aja nyalena, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menyembah sapi, umatnya Nabi Musa pada waktu itu disuruh membunuh orang-orang yang menyembah sapi. Siapa yang tidak dibunuh tidak diterima taubatnya. Pendapat yang ketiga, orang-orang yang menyembah sapi itu disuruh saling membunuh. Si gajah-gajah kau sampai mati, ia pernah terima taubatmu narik kepada matiku. Dan alhamdulillah hadirin yang kami muliakan, biranna umat selengnya hadirin yang kami muliakan, kalau kita berbuat kesalahan, maka ini 3 syaratnya. Bisa kita tidak mengulangi lagi, kalau kita menyesal, maka insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa insya Allah ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, pada bulan Ramadan ini, terkhusus bulan Ramadan, mari kita memperbanyak ibadah. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa karena percaya bahwa puasa itu adalah perintah Allah, percaya bahwa puasa itu adalah rukun Islam, wa ihtisaban, ikhlas melaksanakan ibadah puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, hadirin yang kami muliakan, para ulama kita mengatakan bahwa dosa-dosa yang diampuni kalau kita berpuasa hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar seperti korupsi, seperti berzina, tidak melaksanakan sholat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya melalui dengan taubat. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, salah satu kemuliaannya umat Islam, dan siapa yang mau bertobat maka dia termasuk orang-orang yang mulia dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, hadirin yang kami muliakan, kesimpulan dalam ceramah ini karena masih ada lanjutannya nanti subuh. Yang pertama, taubat itu kalau kita melaksanakan taubat sesuai dengan aturan agama, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kemuliaan di sisi manusia. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Orang menghargai kita karena tidak terlalu banyak berbuat dosa. Allah akan menghargai kita karena terlalu banyak pahalata dan kurang dosata. Nah, hadirin yang kami muliakan, kalau kita memperhatikan isinya Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah menginginkan kepada hambanya supaya selamat di dunia, supaya bahagia di dunia, supaya sejahtera di dunia. Salah satu buktinya hadirin yang kami muliakan, Allah mengajarkan kepada kita satu doa, dan doa inilah yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, hadirin yang kami muliakan, doa ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa nak kilorang pungalata bahagia ki linu bahagia ki akhirat. Nah, hadirin yang kami muliakan, salah satu hal yang dapat membahagiakan manusia, dapat memuliakan manusia adalah kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak bertaubat hadirin yang kami muliakan. Kenapa? Taubat bisa menyebabkan kita mulia karena salah satu penyebabnya kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita terlalu banyak berbuat maksiat, terlalu banyak berbuat dosa.
Makanya kalau kita lihat hadirin yang kami muliakan penjelasan para ulama bahayanya tentang dosa, kita bisa melihat bahwa dosa itu dapat membuat pelakunya menjadi orang yang hina. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hina di depan manusia. Taruhlah contoh kita lihat, ada orang yang korupsi. Tentunya orang ini akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan tercela di hadapan manusia. Itu. Nah, oleh karena itu disyariatkan untuk bertaubat supaya kita bisa menjalani kehidupan sebagai orang yang mulia, hadirin yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya, bahwa ternyata dosa itu atau maasi atau zunub dapat tazilun ni'am, dapat menghilangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disyariatkan untuk bertaubat. Salah satu ayat lupa yang menggambarkan bahwa kita harus bertaubat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa azaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Ayat ini Pak menjelaskan kepada kita bahwa ada satu kampung, ada satu daerah, ada satu negara, ada satu provinsi, hadirin yang kami muliakan. Daerah itu adalah aman, tentram, rezekinya melimpah ruah. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, masyarakatnya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya lengi dalle mega duina, ya lengi kesehatan, nama disin dan lain sebagainya. Tapi justru nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dia ingkari. Ya lengi dui mega dalle, nah hadirin yang kami muliakan, justru dipakai berpoya-poya untuk melaksanakan larangan-larangan Allah. Dikasih kesehatan tapi justru dia pakai untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya hadirin yang kami muliakan? Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah menimpakan kelaparan. Allah, hadirin yang kami muliakan, menghilangkan keamanan di kampung itu. Apa sebabnya? Karena mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, siapapun yang ingin hidup mulia, mari kita banyak bertaubat. Yang menjadi persoalan hadirin yang kami muliakan, kalau ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat dosa, ternyata bukan hanya dia yang menanggung akibatnya, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang-orang yang sekampungnya, sedaerahnya, senegaranya juga menanggung akibatnya. Tolong direnungi hadirin yang kami muliakan firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnah, takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dengan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu Pak perlu kita hati-hati? Nasabaya ku turun ipat calan na Allah taala, bukan hanya orang-orang yang berbuat maksiat yang terkena, tapi imbasnya terkena kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, marilah kita semuanya Bu Pak bertobat supaya kita bisa menikmati hidup yang sementara ini. Marilah kita sama-sama Bu Pak bertaubat, hadirin yang kami muliakan, supaya kita bisa hidup mulia. Itulah rahasianya mungkin sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan Anda beruntung. Kenapa hadirin yang kami muliakan Allah mengatakan orang-orang yang beriman? Kenapa dia tidak mengatakan wahai orang-orang yang berdosa, bertaubatlah? Itu adalah membawa keberuntungan. Allah Maha tahu bahwa tidak satupun orang beriman itu yang terlepas dari dosa. Tidak satupun orang hadirin yang kami muliakan, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun cerdasnya, dia tidak akan terlepas dari dosa. Makanya tadi malam saya katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat itu setiap hari dia istighfar lebih dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Kenapa seperti itu? Para ulama kita mengatakan Nabi Muhammad ingin memberikan contoh kepada kita semuanya bahwa jangan kisah suci.
Allah Subhanahu wa ta'ala itu para ulama kita mengatakan Nabi Muhammad itu istighfar bertaubat kepada Allah bukan karena dia sudah bermaksiat. Nabi Muhammad istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bukan karena dia sudah berzina, bukan dia sudah korupsi, bukan sudah mencuri dia mengatakan astagfirullah, tapi dia ingin memberikan contoh kepada kita semuanya bahwa sebaik-baik orang yang beriman selalu ingin mengakui kesalahannya walaupun tidak nampak kesalahannya. Nah itu Bapak hadirin yang kami muliakan, termasuk bahayanya dosa itu hadirin yang kami muliakan, bisa menyebabkan kita su'ul khatimah wa dikira sabarina capurija. Karena kenapa? Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang yang sering mengaji, maka nanti dia akan meninggal dunia mungkin dalam keadaan mengaji. Ada orang yang penceramah mungkin saja meninggal dalam keadaan menceramah. Ada seorang imam meninggal mungkin saja dia meninggal dalam keadaan imam. Nah hadirin yang kami muliakan, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat itu dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Waliyazubillah, kalau mereka meninggal dalam keadaan berbuat maksiat maka dia termasuk su'ul khatimah atau macapurija. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada sifat seperti itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, bahayanya dosa, bahayanya maksiat itu mematikan hati, membutakan hati, sehingga apa yang terjadi Bapak, ya kubutani atita, hati kita sudah mati, siapapun yang menasihati kita, kita tidak akan mempan dengan nasihat, kita tidak akan bisa mendengarnya. Kenapa? Karena hati kita Bapak sudah berkarat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang yang berbuat dosa, makanya hatinya itu penuh dengan noda hitam. Satu kali dia berbuat berbuat dosa, maka ada titik hitam di hatinya, pede mega dosana te pede mempatang hatinya, sehingga apa yang terjadi, kita tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Karena kenapa? Karena hati kita buta. Nah karena itu hadirin yang kami muliakan, sekali lagi marilah kita sama-sama bertaubat. Karena kenapa? Hadirin yang kami muliakan, taubat itu dapat kita mencapai kepada kemuliaan. Dan hadirin yang kami muliakan, coba kita lihat apa buktinya bahwa orang-orang yang bertaubat itu bisa mencapai kemuliaan. Yang pertama buktinya hadirin, kalau orang-orang yang sering bertaubat itu Allah akan mencintai beliau. Di dalam Al-Quran saya sudah sebutkan tadi malam ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat, cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Artinya apa Bapak? Ya kuna puji ki pung Allah Ta'ala, sayangi ki pung Allah Ta'ala, maka Anda akan hidup bahagia, Anda hidup dalam keadaan kemuliaan. Kenapa? Karena kita berada di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapapun yang ingin hidup bahagia, mari kita taubat nasuha. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, ternyata orang-orang yang bertobat itu dia akan hidup mulia. Kenapa? Karena ternyata Bapak, malaikat itu mendoakannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang bertaubat, yang mengikuti agamamu, yang mengikuti jalanmu, waqihim azabal jahim, dan jagalah dia, hindarkanlah dia dari asap neraka. Nah alhamdulillah, orang-orang yang bertobat itu malaikat mendoakan kita sarekomenat dan pendosa ataupun Allah Ta'ala. Kemudian karena podo baca sekali kumatiki, Allah akan menghindarkan kita dari api neraka. Kemudian selanjutnya hadirin yang kami muliakan, taubat itu buktinya bahwa kita akan mulia. Kalau kita bertaubat, Allah akan menambah rezeki kita. Di dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Nuh ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midarara wa yumdidakum bi amwali wa banin wa yajakum jannatin. Jadi yang jelasnya ayat ini Allah mengatakan istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhanmu, elo nampak kubuanmu, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun.
Kalau kita bertaubat hadirin yang kami muliakan kepada Allah, mengakui kesalahan tak, mengakui dosa tak dengan taubatan nasuha, apa kata Allah, janjinya Allah, Istaghfiru rabbakum yursilis samaa alaikum midarara, Allah akan menurunkan hujan lebat. Nah hadirin yang kami muliakan, satu riwayat, Umar bin Khattab pada waktu itu diminta oleh masyarakatnya supaya melakukan sholat istisqa karena musim paceklik sarra lampei, maka mati-matian tanah-tanahnya, maka mati-matian olok-olok. Makanya masyarakat datang mengatakan, Umar, bagaimana katanya kalau kita sholat istisqa, kita minta kepada Allah supaya wadingi agak sanahe napaturu bosina pun Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Umar pada waktu itu, satu riwayat mengatakan dia berkumpul di lapangan. Waktu nasi puluh toko lapangannya hadirin yang kami muliakan, dia tidak sholat istisqa. Dia tidak sholat istisqa hadirin yang kami muliakan, tapi dia cuma selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami bertobat kepadamu. Ya Allah. Masyarakat mengatakan, wahai Umar, kenapa kita tidak sholat? Kita akan berkumpul di tempat ini untuk meminta hujan. Apa kata Umar? Wahai masyarakat, kenapa anda lupa? Bukankah Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara? Ilmu nampak kok napaturung ibusi pun Allah Ta'ala. Barakana Umar selalu mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Air hujan turun hadirin yang kami muliakan. Coba agar kita lihat sekarang. Kita sholat istisqa tidak turun hujan. Kita Allah Ta'ala astagfirullah tidak turun hujan. Kenapa Bapak? Mungkin kita terlalu banyak dosa sehingga Bapak ibadah kita terhalang oleh Allah. Nah halangi Bapak dosa itu. Jadi makanya hidup mulia itu dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yursilis sama alaikum midarara wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Ya komelo ki Bapak na palumuya dalle tepung Allah Ta'ala banyak-banyak istighfar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang selalu istighfar, selalu mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, kalau dia menghadapi kesulitan, maka kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakana tubata. Barang siapa yang yang mengalami satu kesempitan hidup, kalau dia istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesempitannya. Barakana, kemuliaan orang-orang yang bertaubat. Nah hadirin yang kami muliakan, wa yumdid lakum wa banin. Kalau orang-orang hadirin yang kami muliakan, itu termasuk, ini kita lupa hadirin yang kami muliakan, ada orang sudah lama menikah tidak ada anaknya, kan selama ini kan kita andarkan dokter, ahli kandungan dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa obatnya impotensi itu, obatnya menangi dan lain sebagainya, coba banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Insyaallah Allah akan memberikan keturunan kepada kita semua. Ayat Allah Ta'ala makalahi. Makanya itu Bapak, siapa yang ingin menggapai kemuliaan, banyak-banyaklah bertaubat. Nah hadirin yang kami muliakan, termasuk orang-orang yang bertaubat itu dosa-dosanya itu diganti menjadi kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau Anda sudah berbuat kesalahan, maka gantilah kesalahan itu dengan kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud di sini? Salah satu di antaranya kebaikan yang kita lakukan setelah berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, saya ingin katakan kepada kita semuanya, siapapun yang ingin hidup mulia, mari kita gapai kemuliaan itu dengan banyak-banyak bertaubat. Siapapun yang ingin hidup bahagia, banyak-banyak bertaubat. Siapapun yang ingin selamat dunia akhirat, maka banyak-banyak bertaubat. Kenapa? Karena sumber malapetaka, sumber azab dan lain sebagainya adalah terdapat pada dosa. Nah nigi gitu makurat dosana, namiga papidicina, insyaallah ya masih boleh ripung Allah Ta'ala, dan pada akhirnya salama ilino, salama akhirat insyaallah Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia membimbing kita dalam mengarungi kehidupan yang sebentar ini,
barewat dikibu pa pada salama dino salama akhirat insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.